Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vervana Malinda Absari dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum beberapa materi dari mata kuliah Prophetic Leadership. Materi pertama yaitu karakteristik Nabi Muhammad pada aspek kepemimpinan pada keluarga. Nabi Muhammad merupakan panutan bagi kita selaku umatnya. Tak hanya dalam ketaatan dan keteladanannya, karakteristiknya dalam menjadi pemimpin di dalam keluarga juga patut dijadikan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Ada beberapa keteladanan Rasulullah dalam membina rumah tangga yang dapat diimplementasikan di zaman sekarang. Antara lain yaitu adil, lemah lembut, bersenda gurau, mengayomi, membantu pekerjaan rumah, tidak pernah memukul, melayani, melindungi, tidak mencela makanan, mendidik, dan tegas dalam menghadapi kesalahan fatal. Dalam mendakwahi keluarganya, beliau menjadikan istrinya sebagai teman diskusi atau tempat berbagi suka dan duka. Seperti saat Nabi menyampaikan rasa takutnya sesaat setelah menerima wahyu pertama. Beliau juga membelanjakan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah. Sebagai kepala keluarga dalam rumah tangganya, Nabi Muhammad juga selalu memperkokoh rasa kasih sayang dalam rumah tangganya. Nabi sebagai seorang suami berhasil membagi dan menumbuhkan rasa cintanya kepada semua istri-istrinya, sehingga seorang istri mengatakan dirinya adalah kekasih Rasulullah. Demikian pula istri-istri yang lainnya. Beliau juga melakukan kerjasama yang baik dengan para istri-istrinya, terkhusus pada pendidikan anak. Nabi juga memfungsikan rumah tangga secara optimal demi terciptanya suatu tatanan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya yaitu ada kepemimpinan Rasulullah SAW dalam ranah perekonomian Islam. Kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16 sampai 17 tahun di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan sistem murabahah. Pandangan terhadap harta dan aktivitas ekonomi dalam Al-Quran berangkat dari naluri alami manusia, yaitu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan hartanya sebesar 2,5% sekali dalam setahun jika telah memenuhi jumlah tertentu atau nisab. Perintah zakat itu sendiri sebagaimana syahadat dan sholat menjadi salah satu pilar atau rukun Islam. Dalam mencikapi perintah zakat ini, Rasulullah tidak saja memahaminya sebagai sekedar perintah untuk mengeluarkan harta. Dengan kata lain, Rasulullah memahami perintah zakat tidak sekedar memberikan 2,5% harta kita. Dan perintah itu adalah economic empowerment atau membangun kekuatan ekonomi bagi umat. Untuk mengimplementasikan pemahaman itu, beliau melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu ada membeli sebuah sumur. Sejak masa itu juga sebenarnya umat Yahudi memiliki kelebihan dalam bisnis dan keuangannya. Di Madinah ada sebuah pasar yang sangat terkenal dan strategis dalam perekonomian masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari perintah zakat, Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk membangun kira-kira dia punya modal berapa dan juga dikenal memiliki kemampuan bisnis. Contohnya seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Melalui pasar ini, umat manusia kemudian melakukan aktivitas ekonomi dan membangun basis perekonomian mereka. Dan peristiwa ini dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi umat menjadi krusial dalam pembentukan peradaban manusia. Dan materi yang terakhir yaitu sistem kepemimpinan Rasulullah pada aspek politik. Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan, hukum, atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik Islam yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah dan Rasulullah dan ulil amri atau pemegang kekuasaan dan selalu menepati janjinya. Sebagaimana sifat Rasulullah yang sangat terkenal di kalangan umat Islam yaitu beliau memiliki sikap amanah, dapat sidik, fatonah, dan tablik, menyampaikan.
Dari kolerasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan, dan Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, alangkah baiknya kita juga patut mencontoh beberapa sifat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Baik, cukup sekian dari resum kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.